negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat jauh yang seharusnya seseorang lebih memperhatikan, lebih kemudian bersemangat agar mereka bisa selamat di negeri akhirat. Agar mereka bisa selamat di negeri akhirat. Kemudian kata Allah, wa kara ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah kemudian membuat kalian benci kepada perkara kufur, begitu pula fusuk dan maksiat. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Jadi kalau ada orang yang sangat lebih condong kepada kebaikan, maka dia harus bersyukur. Karena Allah telah menghiasi keimanannya untuk bisa berbuat baik. Dan sebaliknya, manakala seseorang itu senantiasa menjauhi kejelekan, kekufuran, begitu pula dengan maksiat kepada Allah, maka dia harus bersyukur. Karena itu adalah merupakan tanda sehatnya mereka beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan juga Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mauti." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mempergunakannya sebelum meninggal. Apa maksud kata ista'mala di sini? Kemudian para sahabat mengatakan, "Ma ista'malahu ya Rasulullah?" Wa sa'ala rajulun minal qaum masta'malahu. Maka salah seorang di antara sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah memperlakukan atau memperkerjakan seseorang?" Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Yahdihillahu azza wa jalla ila al-'amali salih qabla mauti." Yaitu Allah memberikan kepadanya hidayah untuk bisa beramal saleh sebelum dia meninggal. Makanya lihat zaman rahmatullah, lihat perjalanan hidup kita. Kalau perjalanan hidup kita ini semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari majelis ilmu, semakin malas beribadah kepada Allah, semakin malas membaca Quran, pertanyakan, hati-hati. Karena jangan sampai Allah sudah tidak ingin lagi dari ibadah yang kita lakukan. Na'udzubillah. Allah katakan, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika seseorang itu berpaling dari kebaikan, na'udzubillah, berpaling dari kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah dan condong kepada kemaksiatan, maka Allah akan semakin membuat dia jauh. Jadi jangan pernah kemudian kita tertipu. Kita mungkin mengatakan, rezeki saya semakin lapang, saya semakin sehat, tetapi saya malas beribadah. Hati-hati. Tidak semua apa yang kita dapatkan dari perkara dunia disebut dengan rezeki. Karena boleh jadi yang kita dapatkan berkaitan dengan dunia adalah istidraj. Nikmat yang Allah segerakan, namun ujung-ujungnya adalah azab yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita sebelum wafat, kita semakin malas beribadah. Na'udzubillah. Jangan sampai sebelum kita wafat, kita semakin malas melaksanakan salat. Jangan sampai kita menjelang wafat semakin malas untuk berbuat kebaikan. Maka minta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu dari sifat malas dan ketidakberdayaan melakukan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga Nabi SAW mengatakan, siapa yang Allah inginkan, Allah mempekerjakannya, maka Allah akan memberikannya kepadanya hidayah untuk bisa beramal sebelum meninggal. Teman-teman rahmatullah, kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam ilmu fiqih atau pembahasan berkaitan dengan ilmu tata cara peribadatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini sangat penting. Dan sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, ghafarallahu man wa karami, maka terlebih dahulu saya memberikan satu kaidah yang sangat agung dalam beribadah kepada Allah. Dan ini harus kita pahami bersama. Sebab di luar sana zaman rahmatullah banyak orang ekstrim dalam beribadah. Semua yang mereka anggap ibadah mereka lakukan. Padahal kalau kita menanyakan kepada mereka, mana dalil ibadah yang engkau lakukan, mana dalil yang engkau kerjakan, maka mereka kemudian pun mengatakan, ini kan baik ya Ustaz. Perbuatan baik. Yang dimana perbuatan baik ini mereka sangkakan akan mendapatkan pahala. Sehingga ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama kepada kita semuanya, bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Hukum asal dalam beribadah adalah diam dan tidak melakukan ibadah tersebut. Atau dalam lafaz yang lainnya, al-aslu fil ibadah haram.
hukum asal dalam sebuah perkara ibadah adalah haram. Tidak boleh seseorang melakukan sebuah ibadah apapun bentuknya sampai datang dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena senantiasa zaman rahmatullah orang kemudian berselisih, bertikai tentang hukum apa? Maulid. Hukum maulid zaman rahmatullah telah jelas kepada kita semuanya bahwasanya memperingati maulid maka tidak ada sumber pendalilannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga janganlah seseorang itu kemudian berpayah-payahan mengeluarkan hartanya, kemudian bersemangat merayakan hari kelahiran Nabi SAW, namun bersamaan dengan itu mereka banyak membenci sunnah Nabi SAW. Dan kalau ditanya kenapa engkau memperingati maulid, maka jawaban mereka selalu ini kan bukti cintanya kita kepada Nabi SAW. Namun ketika ada kajian sunnah, menerapkan sunnah, mereka adalah orang yang pertama kali berteriak, oh radikal itu, teroris itu, wahabi itu. Inilah kebanyakan di antara manusia. Ketika kita menyampaikan kepada mereka ini sunnah Nabi SAW, demikianlah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mereka lah orang yang terdepan dalam membenci kita. Berteriak radikal, teroris, berteriak intoleran, dan sebagainya. Dan demikianlah zaman rahmatullah kebanyakan manusia ketika mereka beribadah, mereka tidak dibangun di atas pendalilan yang sharih dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya, kaidah ini dibangun di atas fondasi Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengerjakan sebuah urusan agama, ya, sebuah pekerjaan ibadah dalam urusan agama kami dan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang mereka sangkakan baik, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima selama amalan tersebut tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sepakat semua di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal dalam beribadah adalah berdiam diri. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu apapun itu, maukah zikir, maukah ibadah-ibadah yang lainnya dan sebagainya, maka seseorang tidak boleh melakukan ibadah tersebut sampai dia bisa mendatangkan dalil. Jadi kalau ada saudara melakukan sebuah amalan, tanyakan mana dalilnya. Bukan kita yang minta dalil, bukan, terbalik. Terkadang kalau kita melarang mereka untuk melakukan sebuah ibadah, mereka tanya mana dalilnya. Justru sebaliknya, yang melakukan harus mendatangkan dalil. Contoh misalnya salat, puasa, zakat dan sebagainya. Maka semua ibadah ini adalah merupakan perintah dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kita menjalankannya. Adapun memperingati perayaan Maulid, maka tidak ada dalil yang sharih dari Nabi SAW yang memerintahkan akan hal tersebut. Kemudian ada lagi jawaban mereka, syubhat mereka. Orang yang pertama kali, mereka mengatakan orang yang pertama kali melaksanakan peringatan Maulid adalah sahibul Maulid. Paham Pak? Orang yang pertama kali melaksanakan peringatan Maulid adalah Nabi kita sendiri. Bahkan mereka menuduh Nabi kita SAW adalah orang yang pertama kali memperingati Maulid. Dalilnya dalam kitab Sahih Muslim. Kata mereka, dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Senin Kamis. Apa kata Nabi SAW? Itu adalah puasa yang di mana hari aku dilahirkan. Ini jawabannya. Sangat tajam zaman rahmatullah. Sehingga ketika orang setengah-setengah dalam berilmu, mungkin dia mengatakan, iya tahu jeng. Ada dalilnya. Ketika Nabi SAW ditanya beliau tentang kenapa beliau berpuasa pada hari Senin, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah hari kelahiranku dan hari di mana wahyu diturunkan pertama kali kepadaku. Sehingga banyak orang tertipu dengan syubhat seperti ini. Tapi zaman rahmatullah. Dikembalikan lagi. Andaikan perbuatan itu baik, maka siapakah yang pertama kali mendahului kita dalam kebaikan? Siapa zaman rahmatullah?
orang yang pertama kali pasti akan merayakan kelahiran Nabi SAW. Siapakah mereka? Tentunya para sahabat. Pertanyaan sekarang, siapa di antara para sahabat setelah mendengarkan hadis ini, mereka kemudian berbondong-bondong dan terdepan melakukan hal tersebut? Siapa? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, minal mubasyirin minal jannah dan seterusnya? Atau sahabat-sahabat yang lainnya? Maka tidak ada satupun riwayat yang kita dapatkan ada di antara sahabat setelah mendengarkan hadis ini, mereka kemudian menafsirkan, oh berarti boleh memperingati maulid. Tidak ada zaman rahmatullah jalla jalaluhu. Sehingga perkataan yang paling indah dalam nukilan di antara para sahabat adalah wattaba'uhum fi adharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Ikutilah jejak-jejak langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, para sahabat. Mereka bagaimana tata cara mereka beribadah kepada Allah. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Sebab para apa petunjuk Nabi SAW katakan? Fa innahu may ya'ish minkum wa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, maka pasti mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Manusia berselisih. Orang-orang yang pintar berbicara, orang-orang yang beragama tidak di atas dalil, tetapi mereka mampu berbicara dengan berretorika sehingga banyak orang tertipu, maka kita lihat. Dan Nabi SAW memberikan kepada kita semuanya jalan keselamatan untuk selamat dari pertikaian ini dengan apa? Fa innahum may ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati. Kembalikan kepada sunnahku. Kemudian kalau kita tidak dapatkan dari sunnah Nabi SAW, maka sunnah yang berikutnya siapa? Sunnahnya para sahabat. Ridwanullah jami'an. Dan ketika kita meneliti dari kitab-kitab para ulama, nukilan-nukilan para ulama dan azhar-azhar yang disampaikan, yang sampai kepada kita, maka tidak ada satupun di antara para sahabat setelah mendengarkan dalil ini, mereka kemudian menafsirkan, oh ternyata hadis ini boleh untuk ihtifal bi maulidin Nabi SAW, sebagaimana ada orang yang kemudian menafsirkan hadis ini bolehnya dan mereka menunjuk Nabi SAW adalah orang yang pertama kali melakukan yang namanya ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaidah yang sangat besar jamaah rahmatullah dalam Islam. Al aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal dalam beribadah adalah diam, tidak melakukan ibadah itu sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Tapi jamaah rahmatullah, kita lanjutkan dalam kitab Minhajul Muslim berkaitan dengan ilmu fiqih. Sampai di mana kemarin masih ingat? Tayamum. Jadi kita sudah membahas kemarin tata cara apa? 3 kita yang bahas kemarin tentang tata cara bersuci. Yang pertama adalah wudu, kita sudah melakukan prakteknya. Kemudian mandi wajib. Kemudian yang terakhir adalah at-tayammum. Jadi hukum asal ketika kita bersuci menggunakan dengan tata cara 2 ini. Yang pertama adalah berwudu dengan mandi. Tetapi kalau kita kemudian sakit atau tidak ada air, maka kita boleh menggantikannya dengan apa? Bertayamum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dalam perkara ibadah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kita kesulitan. Taib jamaah rahmatullah. Sedikit kita akan bahas tentang fi adabi qada'il hajah. Adab ketika membuang hajat. Masya Allah jamaah rahmatullah, agama ini sampai dalam perkara tata cara masuk WC, tata cara buang hajat, itu diajarkan kepada kita. Jadi orang yang kemudian berkuar-kuar cinta Nabi SAW dengan hanya menginginkan pernyataan maulid Nabi SAW, mana yang disebut dengan menerapkan sunnah Nabi SAW sehari semalam. Luar biasa jamaah rahmatullah. Fa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian senantiasa mengikuti Nabi SAW, maka kalian dalam kehidupannya akan terus mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Orang yang senantiasa menerapkan sunnah, maka mereka berada di atas hidayah. Ini firman-Nya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, kalau kau terapkan sunnah Nabi SAW setiap harinya,
mulai dari tata cara makan, minum, kita ajarkan kepada anak kita. Ya Nabi SAW ketika melihat ada seorang anak kecil yang makan dengan serampangan, maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya adab. Ya gulam samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai gulam, kalau kau makan, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang dekat darimu. Subhanallah. Sunnah Nabi SAW ketika kita menerapkannya zaman rahmatullah, maka itu memberikan kepada kita semuanya petunjuk. Dan petunjuk ini sangat mahal. Karena betapa banyak manusia tergelincir dalam beribadah kepada Allah karena mereka senantiasa jauh dari sunnah Nabi SAW. Sehingga jalan kebaikan dalam kehidupan ini adalah bagaimana menerapkan sunnah Nabi SAW sehari semalam. Makanya Pak baca buku, ada sangat bagus sekali bukunya, saya lupa yang mengarang buku ini. Sunnah Nabi SAW sehari semalam. Bagaimana kita menerapkan sunnah Nabi SAW. Mulai dari tidur, kemudian bangun tidur, aktivitas apa yang kita lakukan ketika di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Karena semua yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, menggunakan tangan. Tetapi Masya Allah, zaman rahmatullah, kalau ada seseorang makan dengan tangan kanannya, kemudian habis makan dia apa? Langsung cuci atau tidak? Tidak dicuci, tetapi dia apa? Dijilat. Ini sebaik-baik tata cara makan yang ada di dunia. Karena Nabi kita SAW mempraktekkannya. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan kepada kita tata cara makan seperti itu, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ yuha. Apa yang diajarkan, disampaikan Nabi SAW, itu bukan berasal dari diri beliau, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Baik, bagaimana lagi tata cara Nabi SAW makan? Adalah dengan duduk, kaki kiri, diapakan Pak? Diapakan kaki kiri? Diduduki, kemudian kaki kanan berdiri. Kalau ada yang mengatakan tidak sopan, katakan kepadanya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah tata cara makan yang terbaik di dunia. Dan terbukti zaman rahmatullah, tata cara makan yang sehat, menyehatkan bagi manusia, adalah duduk dengan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan dengan kursi seperti ini. Tahu Pak ya, tata cara makan Nabi SAW? Bagaimana caranya Pak ya? Tahu ya? Iya. Kaki kiri itu ditelungkupkan masuk ke dalam, kemudian diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan. Kemudian Nabi SAW berikan contoh yang terbaik. Dan ingat zaman rahmatullah, apa yang dicontohkan Nabi SAW kata para sahabat dan para ulama, itu adalah tata cara yang paling terbaik di dunia dan tidak ada yang mengugulinya. Luar biasa zaman rahmatullah. Dan sunnah ini mungkin kita tidak praktekkan lagi sampai sekarang ini. Ada meja makan Ustaz. Nah, itu meja makan. Kemudian tata cara tidur Nabi SAW. Bagaimana tidurnya Nabi SAW? Mendahului apa? Berbaring dengan bahu kanan. Kemudian sebelum itu Nabi SAW melakukan apa? Berwudu. Kemudian membaca doa. Kemudian beliau membaringkan bahu kanannya terlebih dahulu. Kata para ulama, itu adalah tidur terbaik yang ada di dunia. Sehingga semua apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita terapkan, maka kita akan menjadi orang yang terbaik di dunia. Sama dengan berjalannya, hatta berjalannya para sahabat Nabi SAW, para sahabat melihat Nabi SAW bagaimana beliau berjalan. Dan saya pernah praktekkan zaman rahmatullah, ternyata tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika berjalan, ternyata orang sehat. Bagaimana Nabi SAW berjalan, ikhwan? Beliau SAW disebutkan, kalau beliau berjalan, itu seperti menuruni sebuah tempat yang miring, sehingga beliau langkahnya itu tumiknya yang di luar mengenai bumi, kemudian beliau mempergegas langkahnya. Dan ini adalah tata cara yang sangat sehat untuk berjalan, ikhwatul iman. Coba antum perhatikan. Jadi hatta berjalannya para sahabat, lihat Nabi SAW bagaimana beliau berjalan. Itulah para sahabat. Mereka sangat antusias bagaimana meneladani Nabi SAW ketika beliau duduk, ketika beliau berbicara, ketika beliau berjalan. Itulah para sahabat berusaha mencocokkan diri mereka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini adalah sebagai bentuk wujud cinta kepada Nabi SAW. Tidak seperti pengakuan orang, saya cinta Nabi SAW, saya sayang dengan Nabi SAW, tetapi mereka sangat jauh dari sunnah Nabi SAW. Maka orang yang paling mencintai Nabi SAW adalah orang yang senantiasa berjalan
di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita singkat saja zaman dalam Allah. Apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita buang hajat? Baik. Yang pertama kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, ayat luba makanan khaliyan minan nas ba'idan an anzarihim. Hendaknya ketika seseorang ingin buang hajat, air kecil maupun air besar, maka mencari tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, ini juga menjadi peringatan buat kita. Ya, kita ini berkeluarga, ada anak, ada misalnya anak kita sudah balik, maka kita sudah harus menjaga aurat. Ya, walaupun anak kita harus menjaga aurat kalau mereka sudah umur balik. Kata Nabi SAW, muru awladakum bis-shalah wa hum abna'us saba. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'ul 'ashar. Dan pukullah anak kalian ketika mereka berumur 10 tahun mereka meninggalkan salat. Tapi pukul di sini Pak bukan pukul belur. Yang sampai salah arti lagi. Nah, karena Nabi SAW baji pun umur 10 tahun, kiremu yang natta di penjara kintu kena ki pasal. Pasal pelindungan anak, enggak boleh. Makanya Pak ini ketika kita membaca sebuah hadis, inilah pentingnya kita melihat bagaimana para ulama menafsirkan hadis itu. Bagaimana penerapannya. Jangan sampai kita tempelin anak kita pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan, tidak. Jadi pukulan di sini adalah pukulan yang tidak memudaratkan baginya. Nah, itulah artinya pukulan cinta, karena memang seperti itu zaman terakhir. Seorang ayah, seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Anaknya bagaimana tata cara sholatnya, istrinya bagaimana tata cara sholatnya, itu penting Pak. Jadi jangan kita pernah merasa kemudian kita sok sibuk di luar sana, sehingga kita lupa bahwasanya ada tanggung jawab yang besar yang harus kita didik, yang harus kita jaga. Makanya Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, istrimu, anakmu, itu tanggung jawab kita Pak. Dan bagaimana kita membesarkan mereka, mendidik mereka. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang tua yang punya anak wanita 2. Kenapa zaman terakhir Allah diistimewakan anak perempuan dengan anak laki-laki? Karena memang mendidik dan membesarkan anak laki-laki dan perempuan itu beda. Karena umumnya kebanyakannya laki-laki lebih condong kepada anak siapa? Anak laki-laki. Sebagaimana tradisinya orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika mereka dikabarkan istrinya sudah melahirkan anak perempuan, mereka kemudian wajahnya merah malu. Seolah-olah berita kabar gembira ini adalah musibah baginya. Itu yang pertama. Jadi kecondongan seorang orang tua, kedua orang tua, ketika mereka menginginkan anak laki-laki. Kemudian yang kedua, zaman terakhir Allah. Kenapa perempuan sangat istimewa dididik dibandingkan dengan laki-laki? Karena mereka penjagaannya super ketat. Super ketat Pak ya. Apalagi kalau sudah masuk usia balik. Tidak boleh keluar kecuali dengan sempurna menutup auratnya. Makanya Nabi SAW berikan janji yang sangat luar biasa. Mang'ala jariyataini hatta tabulugha kana ma'i fil jannah. Siapa yang bisa mendidik anak perempuannya, membesarkannya, kemudian menikahkannya sampai dia dewasa, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama saya dalam surga. Karena beratnya mendidik anak perempuan Pak. Berat sekali memang. Karena dia adalah kehormatan bagi seorang ayah. Karena rusak anak wanita, apalagi di zaman kita sekarang ini, mudahnya banyak wanita rusak Pak, luar biasa. Karena perempuan kalau sudah rusak Pak, tidak bisa dikembalikan lagi. Dia akan merusak kehormatan orang tuanya kalau dia rusak. Sehingga betul-betul Islam menerapkan bagaimana tata cara mendidik anak wanita itu tidak sama dengan anak laki-laki. Karena sedikit saja dia menyimpang, anak wanita itu sedikit saja dia menyeleweng, maka dia akan merusak kehormatan rumah tangga seorang ayah dan ibunya. Taib zaman rahmatullah. Oleh karenanya ketika kita berada dalam rumah, maka ini sudah perlu dijaga. Jadi anak kita jangan sampai dia sudah paham Pak ya. Dia sudah mampu berbicara, dia sudah mampu melihat, dia sudah mampu mengenal ini dan itu. Hati-hati, jangan sampai aurat kita dilihat mereka. Jadi ada batasannya. Wa farriqu fi madajihim. Kata Nabi SAW ketika mereka umur 10 tahun, pisahkan kamar mereka tersendiri. Jadi ini misalnya kamar laki-laki khusus, dan ini kamar perempuan khusus. Tidak boleh zaman terakhir Allah. Dan ini adalah sebaik-baik mendidik anak dalam rumah tangga kita. Karena terkadang zaman terakhir Allah kita dapatkan, na'udzubillah, ya sama saudara, sebagaimana orang kafir, seperti hidup binatang. Tidak mengenal ini mahram saya atau bukan. Ini pasangan halal saya atau tidak.
Yang penting hawa nafsunya bisa terlampiaskan, mereka lampiaskan kepada bapak mereka, naudzubillah, kepada saudara mereka, naudzubillah. Karena mereka apa? Tidak memiliki apa? Agama yang menuntun mereka. Tapi lihat, Masya Allah, zaman terbentuk agama kita sangat super ketat. Bagaimana melindungi kehormatan dan bagaimana melindungi kemuliaan anak-anak kita. Jadi muliakan anak-anak kita zaman terbentuk Allah dengan mendidik mereka di atas agama Islam. Dan tidak ada, demi Allah zaman terbentuk Allah, tidak ada ajaran yang sangat luar biasa menjaga kehormatan seorang anak Adam kecuali agama kita. Taim. Yang pertama, adabnya adalah ayat makanan khaliyan minan nas ba'idan an anzarihim. Adanya ketika seseorang ingin buang air besar atau buang air kecil, itu mereka menjauh dari pandangan manusia atau membuat hajat beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu berpisah dengan sahabatnya sampai tidak ada orang yang melihatnya, barulah Nabi SAW buang air kecil. Tetapi sekarang Pak, naudzubillah, ya kebanyakan supir PT-PT, ya saudara-saudara kita, ya pokoknya di mana latihan di situ pacar roh. Naudzubillah ya. Ya, tidak ada rasa malu. Inilah yang dikatakan Nabi SAW di antara kalamun nubuwah yang pertama kali diajarkan kepada para nabi dan rasul, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya rasa malu, maka lakukan apa yang engkau lakukan. Maka malu ini zaman dalam Allah di antara sebab terjaganya aurat-aurat kita. Ya, sebagaimana ya, kecemburuan para sahabat, anak-anak wanita mereka, istri-istri mereka, mereka tidak akan pernah keluar dari rumah kecuali hal yang sifatnya daruri. Selebihnya adalah mereka adalah orang-orang yang terjaga dalam rumah mereka. Ingat Aisyah ketika, Masya Allah, ini ilmu sangat luas zaman dalam Allah, tidak apa-apa ya, kita bahas. Ketika Aisyah keluar dari rumahnya, dan kemudian terjadi peperangan antara beliau radhiyallahu ta'ala anha dengan siapa? Pasukannya Ali. Dan kemudian beliau terjatuh, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kemudian menangis dan memohon maaf kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan setelah itu beliau tidak pernah lagi keluar dari kamarnya kecuali karena urusan darurat. Namun lihat bagaimana sekarang wanita-wanita mudahnya untuk keluar dari rumah mereka. Ya, kita nasihati istri, kalau tidak penting tidak usah keluar. Nah, begitu pula dengan anak-anak wanita kita, kalau tidak penting tidak usah keluar. Kenapa zaman Allah laki-laki itu, sering saya katakan, kenapa laki-laki itu auratnya sangat simpel? Karena mereka adalah makhluk yang harus banyak keluar. Mereka yang mencari nafkah, mereka lah yang seharusnya berbelanja dan sebagainya. Mereka betul-betul menjadikan istri mereka ratu. Nah, itulah seorang muslim, Pak, seperti itu dia. Menjadikan istrinya di dalam rumah tangganya ratu. Jadi apapun aktivitas di luar rumah, maka suami yang melakukannya. Karena sebaik-baik tempat bagi seorang wanita adalah di dalam rumahnya, Pak. Karena sekarang Masya Allah, naudzubillah, perselingkuhan, perzinahan, naudzubillah. Kenapa banyak sekarang perselingkuhan? Karena begitu. Seorang suami tidak mendidik istrinya. Bagaimana? Banyak berdiam diri. Tetapi banyak berdiam diri juga bahaya karena boleh jadi dia mengekspos dirinya lewat apa, Pak? TikTok, media sosial. Naudzubillah. Ini banyak sekali. Makanya seorang suami harus punya kecemburuan, Pak. Suami yang harus geledah HP istrinya, bukan istri yang geledah HP suami. Terbalik, Pak ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dalam rumah tangga, Pak, laki-laki yang berkuasa. Jadi dia memiliki otoriter untuk apa? Memeriksa HP istrinya, memeriksa HP anaknya. Karena dia pemimpin. Bukan istri yang memeriksa HP suami. Nah, ini harus ditanamkan, Pak, dipahamkan. Suamilah yang menjaga dan melihat dan memeriksa segala sesuatunya keamanan dalam rumah tangganya. Kalau anak punya HP, periksa apa dalam HP-mu, nak. Hati-hati, nak. Diingatkan terus. Karena dia pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini amanah, ikhwatal iman. Makanya seorang suami itu jangan sok sibuk di luar. Dan dia lupakan amanah tanggung jawab yang besar dalam rumah tangganya. Makanya, Pak, kalau sudah tidak ada lagi urusan di luar, jangan terlalu banyak keluyuran. Pulang di rumah, didik istri kita. Bagaimana kita duduk bercengkrama dengan istri kita. Karena istri Pak butuh juga teman bicara. Ya, jangan sampai banyak unek-uneknya yang dia ingin sampaikan sama kita. Ya, tanya apa yang kita butuhkan deh, apa lagi yang kita ingin harapkan dari saya. Begitu pula anaknya dididik. Kalau bisa sebelum tidur anaknya dipanggil satu-satu, nak murojaah dulu, satu persatu. Nah, itulah lihat zaman Allah. Inilah pendidikan yang diajarkan orang-orang soleh sebelum kita. Sehingga dahulu tidak mengenal pesantren, tetapi anak mereka soleh. Karena kenapa? Orang tuanya di rumah soleh dan soleha. Itulah para sahabat, Pak. Dahulu tidak ada pesantren di zaman para sahabat, tidak ada.
Apa yang menjadikan mereka menjadi generasi yang terbaik dimulai dari orang tuanya. Dan memang zaman orang tua harus belajar, jangan dia pernah merasa cukup. Apalagi kalau istri tak 2, 3, yang tambah beban banyak-banyak itu. Ya. Jadi tidak dipungkiri zaman Allah, semakin banyak yang kita pikul, yang semakin banyak yang ada di pundak kita, maka pertanggungjawabannya sangat sangat besar di hadapan Allah. Jadi tidak hanya sekedar nafkah yang sifatnya lahir, pakaian, beras dan sebagainya, tidak. Ada nafkah yang harus Anda penuhi. Apa itu nafkah? Batin. Dan sebaik-baik memenuhi nafkah batin adalah keimanan. Ketakwaan kepada Allah Jalla Jalla. Bagaimana kita mengisi batin mereka dengan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Ajari anak-anak kita bagaimana tata cara sholat, bagaimana anak kita kemudian mereka berwudu. Sama misalnya orang tua itu Pak, saya ingin nasihatkan. Kalau anak kita pulang dari pondok, periksa hafalannya. Bagaimana hafalannya? Bagaimana makharijul hurufnya? Periksa bagaimana tata cara sholatnya. Nak, sholat dulu, saya mau lihat. Apa mau sholat? Karena ingat, orang tua itu ketika dia memasukkan anaknya ke pondok pesantren bukan berarti lepas tanggung jawabnya, bukan. Guru yang ada di pondok pesantren hanyalah perpanjangan tangan kita. Tetapi kitalah yang sebenarnya gurunya. Karena kita yang akan mempertanggungjawabkan anak ini, bukan ustadznya, bukan. Ustadz itu bertanggung jawab dengan kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya kalau pulang anak saya kalau pulang di pondok pesantren, saya dudukkan, store hafalanmu semua. Saya mau dengar sendiri. Jangan sampai ustadznya, ya Pak lolos. Sementara hafalannya tidak bagus. Tata caranya sholatnya belum bagus. Nah, nanti ketika orang tuanya lihat, oh ini yang kurang di sini, nanti bisa orang tua sampaikan, apa Ustaz mungkin bagusnya anak-anak itu juga diajarkan bacaan sholatnya. Karena jangan sampai hafalan ayatnya bagus, tapi bacaan sholatnya tidak beres. Bagus hafalannya, Quran dan hadis, tetapi bacaan sholatnya nggak beres. Padahal amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Inilah ikhwatal iman. Bagaimana orang melihat dan memperhatikan apa yang menjadi urusan pokok yang paling penting dalam dunia ini sebelum dia meninggal. Sebelum meninggal zaman tertentu. Yang kedua sampai salawat. Taim. Kemudian yang kedua, adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita masuk WC adalah Allah yudkhila ma'ahu ma fihi dzikrullah ta'ala. Tidak memasukkan sesuatu yang berbau dengan lafaz atau zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Misalnya apa? Masuk ke dalam WC Quran. Atau sesuatu yang berlafazkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lima ruya annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin, ya di mana cincin itu tertulis apa? Muhammad Rasulullah. Dan itu juga seperti apa? Stempel. Jadi cincin stempel. Baik. Wa kana idza dakhala al-khala wada'ahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam WC, maka beliau meletakkan atau menyimpang cincin tersebut. Kenapa jamaah rahmatullah? Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, syarat Allah itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah. Ya, karena kadang kita terkadang meremehkan, memandang sebelah mata. Ya, seolah-olah apa yang kita bawa masuk dalam WC itu tidak memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini sudah tercium bau jagung. Baik, masih fokus tidak? Masih fokus, insyaallah taala. Baik, yang ketiga jamaah rahmatullah, ayyuqaddima rijalahu yusra inda dukhuli ila al-khala, yaqulu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'ith. Kemudian yang ketiga, ketika kita masuk WC mendahulukan kaki kiri. Masyaallah. Luar biasa ikhwatul iman. Sampai diriwayatkan ada orang, mungkin saya pernah sampaikan juga di sini, ada orang peruqyah, seorang syekh, orang Arab, dia peruqyah. Suatu ketika dia masuk WC, lupa membaca doa dan dia masuk dengan kaki kanannya. Nah, disitulah syaitan masuk dalam tubuhnya dan kemudian kesurupan. Nah, jin ini kemudian mengatakan, sungguh saya berusaha untuk masuk ke dalam tubuh syekh ini, tapi saya tidak mampu. Tetapi saya bersabar mengikutinya terus sampai saya mendapatkan celah. Ketika dia masuk WC dia lupa baca doa dan mendahulukan kaki ke kanannya. Disitulah saya masuk ke dalam tubuhnya. Coba lihat jamaah rahmatullah, kata para ulama, di antara indahnya menerapkan sunnah dalam kehidupan kita, sunnah itu melindungi kita dari berbagai macam gangguan jin dan syaitan. Termasuk menggunakan tangan kanan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan melakukan apa yang dilakukan oleh anak Adam, sampai makan, minum, sampai berjima kepada istrinya, na'udzubillah. Dan ketika mereka lupa menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah,
maka syaitan ikut nimbrung apa yang dilakukan. Naudzubillah. Apalagi berjima dengan istrinya. Maka luar biasa menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah jemaah rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan di atas kebaikan dan terus istiqomah di atas kebaikan sampai kita meninggal insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.